Kita lanjut bahas komik Wudong Qiankun chapter 189. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Mong, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di dalam lautan petir, pada saat ini Lindong sedang menghadapi ujian dari naga hijau. Dan di depannya sudah banyak ombak yang pada saat ini bergulung-gulung yang kemudian menimpa tubuh dari Lindong. Hal itu seketika membuat Lindong terpental mundur, sementara tubuhnya sendiri sekarang sudah tersambar oleh cairan petir yang ada di dalam gelombang air laut itu. Bahkan selama beberapa hari ini, tubuh dari Lindong sendiri sudah banyak tersambar ribuan petir yang bahkan dengan perlindungan dari tubuh emas nirwana, hal itu masih tidak bisa menghindarkan rasa sakit yang dirasakan oleh Lindong. Karena petir-petir ini mengandung sebuah energi yang melakukan erosi secara besar-besaran. Dan yang Lindong rasakan pada saat ini, tubuhnya adalah seperti terkena tusukan jarum baja yang tidak terhitung jumlahnya menghujam keras sampai ke tulang dari Lindong. Tapi di setiap rasa sakit yang sangat mengerikan ini, Lindong pun juga merasakan beberapa petunjuk. Karena setiap kali energi petir itu menusuk dirinya, maka hal itu akan menghasilkan sebuah energi yang aneh, yang kemudian energi itu sendiri memang tidak meningkatkan kekuatan Yuan dari Lindong. Tapi hal itu secara tidak langsung memperkuat tubuh fisik dari Lindong. Oleh karena itu, Lindong pada saat ini memiliki ketahanan tubuh yang sangat kuat terhadap erosi petir yang menimpa tubuhnya secara terus-menerus. Pada saat ini Lindong sadar, jika tubuhnya terus diperkuat dengan cara seperti ini, maka mungkin suatu hari nanti sambaran petir di lautan petir ini akan benar-benar diabaikan oleh Lindong. Dan tiba-tiba saja Xiao Dio pun keluar dari dalam tubuh Lindong, yang kemudian dia mengatakan, "Lindong, jika kamu berkembang dengan cara yang seperti ini, maka aku khawatir ini akan memakan waktu lebih dari setengah tahun." Mendengar kata-kata dari Xiao Dio, hal itu membuat Lindong kaget, yang kemudian dia berteriak, "Hei Xiao Dio, kau jangan menakut-nakuti diriku. Mengapa kamu berkata seperti itu? Apakah kamu ingin membuatku menyerah dalam pelatihan ini?" Dan seketika mata Lindong pun menajam. Di dalam benaknya dia pun mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Dio itu memang adalah sebuah kebenaran. Jika seperti ini terus, maka ujian ini tidak bisa diselesaikan oleh Lindong dalam waktu yang singkat. Sementara setengah tahun lagi, Perang 100 Kekaisaran akan sepenuhnya dimulai. Maka dari itu, Lindong harus segera mendapatkan warisan ini sebelum terjadinya Perang 100 Kekaisaran. Xiao Dio yang mengetahui bahwa Lindong pada saat ini sepertinya kebingungan, dia pun tiba-tiba mengatakan, "Lindong, untuk meningkatkan kecepatan dalam ujian ini, aku memiliki sedikit cara." Mendengar hal itu, Lindong pun segera menoleh pada Xiao Dio dan bertanya, "Benarkah? Lalu apa solusi yang kamu miliki?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Lindong pun, Xiao Dio mulai mengatakan, "Petir di tempat ini memang mengandung sebuah energi yang bisa memperkuat tubuhmu. Tapi sebenarnya saat petir-petir ini merangsang tubuhmu, dia belum mengeluarkan kekuatan maksimalnya. Karena ini sebenarnya hanya 1/10 dari energi yang dia keluarkan saat ini. Selama kamu bisa menghadapi 90% energi lainnya, maka kecepatan penguatan tubuhmu akan secara alami ditingkatkan." Yang kemudian Lindong bertanya, "Lalu apa yang harus kulakukan?" Dengan santai, Xiao Dio pun menjawab, "Yang kamu lakukan sangat mudah. Hanya saja, kamu harus bisa menahan rasa sakit 10 kali lipat dari rasa sakit yang sebelumnya kau terima." Mendengar ucapan dari Xiao Dio, Lindong pada saat ini benar-benar tersentak karena dia kaget jika harus menerima 10 kali lipat rasa sakit dari yang dia terima sebelumnya. Yang kemudian Xiao Dio pun kembali mengatakan, "Mungkin cara ini memang sangat menyakitkan, tapi itu adalah satu-satunya cara. Tentu saja, semua tergantung pada pilihanmu. Apakah kamu akan melakukannya atau tidak?" Mendapat perkataan seperti itu dari Xiao Dio, Lindong kemudian mengatakan, "Xiao Dio, memangnya ada keputusan lain yang harus aku ambil?" Dengan penuh semangat, Lindong pun berteriak,
aku akan menyerahkan kepadamu untuk bisa meningkatkan energi dari sambaran petir ini. Sementara untuk rasa sakitnya, biarkan aku yang akan menahannya. Kalau begitu, ayo kita mulai. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pada saat ini bersiap-siap untuk menerima rasa sakit 10 kali lipat dari sebelumnya. Yang kemudian Xiaodio berkata, "Tunggu sebentar, aku akan merangsang energi ini. Jika kamu tidak tahan, segeralah bicara padaku." Yang pada akhirnya rasa sakit 10 kali lipat itu benar-benar mulai menyerang tubuh dari Lindong. Dia pun pada saat ini berteriak sangat keras. Karena sambaran petir seperti ini membuat Lindong sampai mengeluarkan keringat yang sangat banyak. Dan beberapa saat kemudian, bahkan kesadaran dari Lindong sendiri pada saat ini sepertinya akan segera memudar. Ketika merasa dirinya akan pingsan, Lindong pun teringat dengan sosok dari Ling Qingsu. Dalam benak dari ingatan Lindong, pada saat itu dirinya terlalu diremehkan oleh Ling Qingsu. Dan demi Ling Qingsu juga, Lindong harus benar-benar bisa membuktikan bahwa dia adalah pria yang pantas untuk seorang tuan putri seperti Qingsu. Di sisi lain, Lindong juga teringat dengan sosok dari Lilantian, karena pemuda itu adalah musuh besar dari Lindong. Jika hari ini Lindong menyerah dalam ujian ini, maka Lilantian pasti akan benar-benar menghancurkan keluarga dari Lindong. Pada saat yang sama, Lindong juga teringat dengan adiknya Lin Chintan. Dia adalah satu-satunya adik yang sangat menyayangi Lindong, dan dia juga membutuhkan perlindungan dari sosok seorang kakak. Hal itu membuat Lindong tersadar yang pada akhirnya dia tidak jadi pingsan. Semangat Lindong sendiri sekarang sudah kembali. Dia pun kemudian berteriak dengan keras, "Sial, aku tidak akan pernah kalah di tempat ini." Setelah mengatakan hal itu, tubuh dari Lindong sendiri bercahaya emas. Dan energi aneh yang diciptakan oleh sambaran petir kini juga semakin banyak. Hal itu telah benar-benar memperkuat tubuh dari Lindong. Senyum yang sumringah pada saat ini terpancar dari wajah Lindong. Karena apa yang dikatakan oleh Xiaodio benar-benar efektif. Dan energi aneh itu pada saat ini telah membuat fisik dari Lindong benar-benar sangat kuat. Setelah Lindong merasa bahwa tubuh fisiknya saat ini telah menjadi semakin kuat, maka Lindong akan melanjutkan ujian ini. Dia pun ingin menyeberangi lautan petir ini sampai menemukan ujungnya. Yang bahkan sekarang Lindong tidak menghitung berapa hari dia sudah berada di tempat ini. Yang dia lakukan hanyalah berjalan dan terus berjalan. Yang pada akhirnya 1 hari, 3 hari, 5 hari, 10 hari sudah terlewati. Hal itu masih membuat Lindong tidak menyerah dengan ujian naga hijau. Xiaodio yang melihat Lindong, dirinya pun berkata dengan lirih, "Bocah ini, dia benar-benar luar biasa. Meskipun setiap kali dia dalam keadaan yang tersiksa dan itu sangat menyakitkan, tapi pada akhirnya dia masih bisa bertahan." Dan sambil berjalan ini, Lindong pun mengatakan, "Baiklah, meskipun saat ini aku merasa mampu dan sangat cukup untuk menanggung energi dari hujan badai petir, tapi aku tidak tahu kapan aku bisa melihat ujung dari lautan petir ini." Setelah 15 hari Lindong berjalan di dalam lautan petir, tiba-tiba saja gelombang laut pada saat ini menjadi sangat tinggi. Dan hal itu segera mengguyur tubuh dari Lindong. Tapi sekarang Lindong sudah tidak merasakan rasa sakit lagi dari cairan petir yang ada di dalam lautan petir ini. Dia malah tertawa yang kemudian mengatakan, "Hei, ujian petir ini sudah tidak berguna untukku. Dan sepertinya ini akan segera berakhir." Lindong yang merasa bahwa ujian naga hijau ini sudah selesai. Tiba-tiba saja dia melihat sebuah riak air yang muncul di lautan petir. Dan dalam sekejap saja, riak air itu membentuk sebuah pusaran kecil. Hanya dalam waktu beberapa detik, pusaran itu sekarang sudah semakin membesar. Hal ini membuat Lindong menjadi sangat terkejut. Yang kemudian dia berkata dalam hati, "Hah? Pusaran air? Apakah akan ada sesuatu yang keluar dari dalam sana?" Dan benar saja, ketika Lindong selesai mengucapkan kata-kata itu,
Tiba-tiba saja pusaran air itu membesar dengan sangat cepat, yang kemudian dar, pusaran airnya pun meledak. Melihat hal ini, Lindong menjadi sangat waspada dan dia segera mengaktifkan tubuh emas nirwananya. Sementara Xiaodo yang juga terkejut, dia pada saat ini berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Ledakan dari pusaran air itu membuat seluruh air di lautan petir ini terangkat ke udara. Dan itu dalam sekejap saja menimbulkan gelombang Sumarni yang sangat tinggi. Bahkan tubuh dari Lindong yang sudah mengaktifkan tubuh emas nirwana, dirinya pada saat ini sampai terdorong puluhan meter. Namun Lindong tiba-tiba saja matanya menajam dan dia terlihat sangat terkejut karena pada saat yang sama dirinya pada saat ini melihat sosok bayangan berwarna hijau tua, dan bayangan itu sangatlah besar, yang kemudian bayangan itu pun pada saat ini telah berada di permukaan dari lautan petir, yang ternyata itu adalah seekor naga raksasa. Dan di atas kepala naga itu sendiri pada saat ini telah duduk seseorang. Lindong yang melihatnya sangat kaget, yang kemudian secara spontan dia berkata, "Hah? Naga?" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian penasaran, ikuti aja versi novelnya di channel ini mulai dari season 7. Jika tidak penasaran, tunggu aja komiknya yang akan rilis minggu depan. Kopral Shop.